Jepang mengusulkan untuk membentuk aliansi militer bergaya NATO versi Asia. Usulan dari Jepang ini tentu menarik untuk disimak. Kenapa Jepang berani banget? Apa Jepang nggak takut dengan Cina, Rusia, ataupun Korea Utara? Karena misalkan beneran NATO versi Asia berdiri, dominasi negara-negara barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat akan kuat banget di kawasan Asia. Tentu dengan usulan NATO versi Asia oleh Jepang ini akan memantik bara api ketegangan yang lebih memanas antara negara-negara barat dan sekutunya termasuk Jepang dengan Cina ataupun Rusia ataupun Korea Utara. Usulan ini disampaikan oleh Shigeru Ishiba yang merupakan Menteri Pertahanan Jepang. Orang ini merupakan kandidat utama untuk menggantikan Perdana Menteri Jepang saat ini, Fumio Kishida. Bisa dibilang Shigeru Ishiba ini ya mirip-mirip dengan Prabowo, Menteri Pertahanan saat ini, dan kandidat utama pengganti Presiden Jokowi. Bahkan sudah bukan kandidat utama lagi, bahkan memang akan benar-benar menggantikan Presiden Jokowi nanti, tapi setelah pelantikan pada 20 Oktober 2024 sebagai Presiden RI ke-8. Oke, kembali ke topik. Menteri Pertahanan Jepang ketika mengusulkan pembentukan NATO versi Asia, ini ada alasannya. Alasannya adalah masalah keamanan. Shigeru mengatakan penting membuat pangkalan di Amerika Serikat untuk melatih pasukan bela diri Jepang. Hal ini diyakini tak hanya baik untuk Jepang, tapi juga keamanan regional. Menhan Jepang ini juga menyinggung soal serangan Rusia ke Ukraina saat mengusulkan ide tersebut. Tetapi sayangnya ya, usulan dari Jepang ini ditolak secara halus oleh Amerika Serikat. Pihak Amerika Serikat melalui asisten Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk Asia Timur dan Pasifik, Daniel Kritenbrink, mengatakan bahwa gagasan Jepang tersebut masih terlalu dini dan terlalu tergesa-gesa. Kalau pendapat saya, tentu Amerika Serikat CS suka banget misalkan NATO versi Asia benar-benar didirikan. Otomatis kan kekuatan mereka untuk menghadapi Cina ataupun Rusia bisa semakin besar. Tapi mungkin Amerika Serikat melihat bahwa masih sangat berbahaya jika pembentukannya tergesa-gesa. Amerika Serikat CS mungkin masih menunggu waktu yang pas, timing yang pas. Jangan sampai misalkan sekarang NATO versi Asia tiba-tiba berdiri, langsung didirikan, malah menjadi bumerang oleh mereka. Siapa tahu kan Cina langsung nyerang, itu kan bahaya. Karena memang usulan dari Jepang ini ya banyak dikritik oleh negara ya, yang menganggap bahwa Jepang ini ada-ada saja. Kalau misalkan aliansi NATO versi Asia didirikan, malah akan semakin meningkatkan perlombaan senjata di kawasan Asia. Ketika Jepang dengan sekutunya memperkuat militer, maka lawannya Jepang, misalkan Cina, juga otomatis akan memperkuat senjatanya. Nah ini kan akan terus saling adu kuat senjata, sehingga akan mengganggu negara-negara di kawasan Asia Pasifik yang ingin hidup damai. Ya seperti Indonesia inilah yang tidak memihak Amerika Serikat maupun Cina. Tapi yang menarik untuk diketahui adalah kenapa kok Jepang pengen banget membentuk NATO versi Asia. Kalau kita melihat berita akhir-akhir ini, kenapa kok Jepang sangat intens menjalin kerjasama dengan negara-negara NATO? Setidaknya ada dua alasan. Alasan pertama karena Jepang ingin memanfaatkan NATO dalam melawan lawannya yaitu Cina. Jepang terlibat sengketa maritim dengan Cina. Lokasi yang menjadi sengketa terletak di Laut Cina Timur dan Laut Cina Selatan. Dengan menjalin kerjasama dengan NATO atau sekutunya di Asia akan memperbesar kekuatan Jepang dalam melawan Cina. Alasan kedua, kenapa Jepang ingin NATO versi Asia adalah karena Jepang ingin keluar dari belenggu kekalahan pasca Perang Dunia Kedua. Seperti yang kita tahu, Jepang ketika Perang Dunia Kedua itu kekuatan militernya sangat kuat. Tapi setelah mengalami kekalahan, kekuatannya Jepang seperti disunat menjadi tidak sekuat dulu ya.
Oleh karena itu, Jepang mungkin ingin mengembalikan eksistensi kekuatan militernya ke seluruh dunia seperti zaman dulu. Ingin membuktikan bahwa Jepang militernya itu kembali kuat menjadi eksis ya, tidak hanya lemah pasca Perang Dunia Kedua. Nah, sebenarnya Amerika Serikat sudah memiliki aliansi di Asia ya. Pengaruh Amerika Serikat di Asia, di kawasan Asia itu sebenarnya ya sudah kuat. Contohnya adalah AUKUS ya. Aliansi AUKUS yang terdiri dari Amerika Serikat, Inggris dan Australia. Kemudian ada juga QUAD yang terdiri dari Australia, India, Jepang dan Amerika Serikat. Nah, sebelumnya pada 30 Juni 2024, Korea Utara sudah mengkritik keras latihan gabungan yang melibatkan Jepang, Korea Selatan dan Amerika Serikat. Latihan yang dijuluki Freedom Edge dikatakan oleh Korea Utara sebagai langkah menuju pembentukan NATO Asia. Tapi kritikan Korea Utara tersebut ditentang oleh Korea Selatan dengan mengatakan bahwa tuduhan korut tidak masuk akal. Korsel mengatakan bahwa latihan Freedom Edge hanya latihan gabungan rutin tahunan. Tapi menurut pendapat saya tuduhan korut tersebut ada benarnya juga sih. Ya buktinya Jepang sendiri yang menggembar-gemborkan NATO versi Asia ini. Menurut saya wajar juga apabila korut tidak suka dengan latihan yang digelar oleh Jepang, Korsel dan Amerika Serikat pada beberapa bulan yang lalu. Karena memang latihan tersebut ditujukan untuk menghadapi ancaman nuklir Korea Utara. Selain itu latihan ini juga untuk menghadapi pengaruh Cina yang semakin besar pengaruhnya ya di kawasan. Balik lagi ke awal pembahasan tadi ya, Cina dan korut ini yang menjadi target AS dan kawan-kawannya itu. Nah, dari sini sudah tergambar dengan jelas ya, blok-blok di kawasan Asia Pasifik. AS dengan sekutunya seperti Jepang, Korea Selatan, ditambah Australia melawan Cina dan Korea Utara. Kita tunggu saja bagaimana langkah-langkah negara-negara tersebut dalam memainkan percaturan medan laga dunia Asia Pasifik khususnya. Terima kasih telah menonton.